Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ananda yang soleh dan soleha? Insya Allah baik ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 2. Tapi sebelum belajar, Ananda berdoa. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya di subtema 2, yaitu gangguan pada organ pernapasan manusia. Disimak baik-baik ya Ananda yang soleh dan soleha. Kita dapat mengalami batuk atau sesak nafas saat menghirup udara yang tercemar atau kotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa sejuk dan segar. Nah, organ pernapasan dapat mengalami gangguan akibat udara yang kotor atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nah, baik Ananda yang soleh dan soleha, pohon itu adalah penghasil utama oksigen yang berada di bumi. Nah, oleh karena itu, jika kita berada di suatu tempat atau di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa sejuk karena pohon itu penghasil utama oksigen. Sekarang kita akan masuk di faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Diperhatikan ya Ananda yang soleh dan soleha. Yang pertama yaitu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini ada kelainan pada organ pernafasan. Contohnya bayi yang terlahir prematur atau belum saatnya lahir, yang organ pernapasannya belum sempurna sehingga membutuhkan bantuan alat pernapasan. Berikut adalah contoh gambar. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari faktor fisik. Nah, kemudian faktor penyebab gangguan pernapasan yang kedua yaitu faktor penyakit. Disebabkan oleh penyakit-penyakit pernapasan seperti influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan lain-lain. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang tercemar atau kotor dapat menyebabkan oksigen menipis atau bercampur dengan gas-gas berbahaya yang dapat membahayakan organ pernapasan kita. Nah, berikut ini penyebab pencemaran udara. Yang pertama yaitu ada hutan yang terbakar. Kemudian yang kedua yaitu asap kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu asap rokok, dan yang ketiga yaitu asap dari pabrik. 4 gambar tersebut dapat mencemari udara dan dapat membahayakan sistem pernapasan manusia, kemudian penyakit-penyakit pernapasan. Yang pertama yaitu penyakit asma. Asma ini bisa terjadi karena penyumbatan saluran nafas yang disebabkan karena alergi, udara dingin, debu, kecapean, tekanan psikologis, dan lain-lain. Kemudian kita ke gejala-gejala penyakit asma. Gejalanya yang pertama sesak nafas, dahak sulit keluar, sering batuk saat malam atau dini hari. Kemudian penyakit pernapasan yang kedua yaitu influenza.
Influenza ini dapat disebabkan oleh virus influenza, dan gejala dari influenza yaitu bersin-bersin, demam, dan pilek. Kemudian kita ke penyakit berikutnya, yaitu TBC. TBC ini biasanya kita kenal dengan sebutan tuberkulosis. Nah, karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jika dibiarkan, sel-sel paru bisa mati, akibatnya paru-paru mengecil dan napas menderita terengah-engah. Kemudian kita ke gejala penyakit TBC, yaitu yang pertama berkeringat di malam hari. Kemudian mengalami sesak nafas. Kemudian badan serasa lemas. Kemudian tidak nafsu makan. Kemudian berat badan sering turun dan susah naik. Kemudian sering batuk-batuk. Dan yang terakhir sering mengalami demam tinggi. Kemudian kita ke penyakit pernapasan berikutnya, yaitu penyakit emfisema. Emfisema ini disebabkan karena paru-parunya membengkak karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kemudian penyakit pernapasan berikutnya yaitu bronkitis. Bronkitis ini disebabkan oleh adanya infeksi pada bronkus atau cabang tenggorokan hingga lendir menyumbat bronkus sehingga sesak nafas. Kemudian penyakit pernapasan berikutnya yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan oleh sel-sel kanker tumbuh tidak terkendali, salah satunya karena merokok. Nah, paru-paru normal ini yang ada di gambar ya, dan paru-paru yang tidak normal yaitu yang berada di sebelah kanan. Diperhatikan ya Ananda yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit pernapasan. Baik Ananda yang soleh dan soleha, sekarang Ananda sekalian membuka halaman 56 buku paket tema 2. In my world, it comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient and caring at every turn.